Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Naura Ramadhani dari kelas 11 TKJ 2 akan menjelaskan jawaban saya di mata pelajaran PKBJ. Soal pertama, konfigurasi VLAN dan troubleshooting. Sebuah perusahaan multinasional telah menerapkan arsitektur jaringan yang terdiri dari 5 VLAN di 3 lokasi fisik. Pengguna di VLAN 10 di lokasi A melaporkan mereka tidak bisa berkomunikasi dengan server di VLAN 20 di lokasi C. Meskipun komunikasi antar VLAN lain berjalan normal, jaringan menggunakan 802.1 heat trunking dan OSPF untuk routing antar lokasi. Router analisis skenario dan identifikasi dua kemungkinan penyebab untuk masalah konektivitas ini. Untuk masing-masing penyebab, jelaskan langkah troubleshooting yang akan Anda lakukan dan perintah yang akan Anda gunakan untuk memverifikasi dan memperbaiki masalah. Kemudian jelaskan bagaimana Anda akan mengimplementasikan solusi dan memastikan fault tolerance untuk komunikasi antar VLAN di seluruh lokasi. Jawabannya, nomor 1, penyebab VLAN belum masuk terang. Mungkin tidak dibawa di terang port, bisa mencek dengan show VLAN brief dan teks koneksi dengan ping. Solusi menambahkan VLAN ke terang dan memastikan router layer 3 memiliki sub interface untuk tiap VLAN. Fault tolerance menggunakan redundant link dengan protokol HSRP agar tetap berjalan jika satu link rusak. Soal yang kedua, implementasi protokol routing dinamis. Organisasi Anda memperluas infrastruktur jaringan untuk menampung cabang-cabang baru. Jaringan saat ini menggunakan satu area OSPF, area 0, untuk routing, tetapi dengan ekspansi muncul kekhawatiran tentang ukuran tabel routing, waktu konvergensi, dan penggunaan bandwidth. Rancang solusi routing komprehensif yang mengatasi kekhawatiran tersebut sambil mengakomodasi pertumbuhan di masa depan. Jawaban Anda harus mencakup alasan untuk melanjutkan OSPF dengan desain multi area atau migrasi ke protokol routing lain, MIS.EIGRP atau BGP. Contoh konfigurasi yang menunjukkan bagaimana Anda mengimplementasikan route summarization untuk mengurangi ukuran tabel routing, strategi untuk menangani default routes dan rute eksternal, analisis bagaimana solusi Anda mempengaruhi waktu konvergensi dan pemakaian bandwidth, pertimbangan keamanan untuk desain routing Anda. Nomor 2, alasan OSPF area tunggal semakin besar, routing tabel berat. Solusinya pindah ke desain multi area agar tabel lebih kecil dan stabil. Rute di ABR gunakan area 1 range 10.1.0.255.255.0.0 default route, bagikan dengan default information originate. Dampaknya konvergensi lebih cepat. Security, aktifkan OSPF authentication untuk mencegah serangan. Soal nomor 3, Network Address Translation dan keamanan jaringan. Sebuah perusahaan jasa keuangan mengoperasikan jaringan kompleks dengan beberapa subnet internal yang membutuhkan akses di berbagai layanan eksternal. Tim keamanan menemukan potensi kerentanan dalam implementasi NAT saat ini dan meminta review konfigurasi. Evaluasi konfigurasi NAT saat ini dan kembangkan solusi yang ditingkatkan untuk memengaruhi persyaratan berikut. Implementasikan kebijakan NAT yang lebih granular yang membatasi akses eksternal berdasarkan jenis layanan dan subnet internal. Konfigurasikan NAT untuk mendukung sistem VoIP baru yang membutuhkan penanganan khusus untuk SIP dan RTP. Implementasikan NAT dengan cara yang memungkinkan logging detail dan troubleshooting koneksi. Rancang solusi NAT redundan yang memberikan failover otomatis jika perangkat NAT primer gagal. Tangani
Tangani potensi kerentanan keamanan dan dalam konfigurasi NAT yang ada. Berikan contoh konfigurasi spesifik dan jelaskan bagaimana solusi Anda menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan fungsionalitas aplikasi. Jawabannya, masalah NAT saat ini terlalu terbuka. Solusinya membuat NAT granular dan hanya mengizinkan port layanan tertentu. Soal nomor 4, load balancing dan high availability. Platform e-commerce yang berkembang pesat mengalami masalah performa saat periode puncak belanja. Aplikasi di-host pada beberapa web server di belakang setup load balancing DNS round robin sederhana CTO meminta desain solusi load balancing yang lebih kuat untuk meningkatkan ketersediaan yang performa. Diagram jaringan saat ini: internet, firewall, L2 switch, web 1, web 2, web 3, web 4, database cluster. Rancang solusi load balancing komprehensif yang memenuhi persyaratan mendistribusikan trafik berdasarkan kesehatan server, beban saat ini, dan waktu respon aplikasi. Mendukung session persistent ketika aplikasi membutuhkan, mampu memperkenalkan versi aplikasi baru secara bertahap tanpa mengganggu layanan canary atau blueprint deployment. Perlindungan terhadap DDoS dan ancaman lapisan aplikasi. High availability untuk layanan load balancer itu sendiri. Jawaban Anda harus mencakup alasan pemilihan teknologi load balancing, hardware vs software, protokol, dan algoritma spesifik. Diagram jaringan baru yang menunjukkan arsitektur yang diusulkan, contoh konfigurasi untuk komponen kunci, penjelasan bagaimana solusi menangani skenario kegagalan, pertimbangan monitoring dan pemeliharaan. Jawabannya nomor 4, masalah DNS round robin hanya membagi rata, tidak cek kondisi server. Solusinya memakai load balancer cerdas seperti HAProxy untuk software dan F5 untuk hardware. Fitur yang pertama, algoritma berdasarkan kesehatan server, jumlah koneksi. Yang kedua, session persistent untuk aplikasi butuh koneksi tetap. 3, dapat rollout aplikasi baru dengan blueprint deployment. 4, tambah proteksi DDoS untuk firewall filter. Ketersediaan tinggi, load balancer dibuat redundan agar tidak ada single point of failure. Monitoring, gunakan SNMP, syslog, dan dashboard. Soal yang kelima, implementasi software defined networking SDN. Organisasi Anda membutuhkan eksplorasi SDN untuk meningkatkan agilitas jaringan dan mendukung deployment aplikasi cepat. Jaringan saat ini terdiri dari switch dan router Cisco original yang menjalankan berbagai protokol routing. Sebagai lead network engineer, Anda ditugaskan membuat pendekatan bertahap untuk memperkenalkan SDN ke lingkungan sambil menjaga kompatibilitas dengan sistem existing dan minimalkan gangguan. Kembangkan strategi komprehensif yang mencakup evaluasi berbagai pendekatan SDN seperti OpenFlow, Cisco ACI, VMware, NSX, dan lain-lain, dan rekomendasikan yang paling cocok untuk organisasi Anda dengan alasan desain arsitektur jaringan yang memungkinkan migrasi bertahap dari jaringan tradisional ke SDN, cara mengimplementasikan network programmability untuk mengotomasi tugas umum, pertimbangan keamanan spesifik untuk lingkungan SDN, strategi testing dan validasi untuk komponen SDN baru. Jawaban Anda harus menyertakan contoh kode tentang bagaimana Anda menggunakan alat programmabilitas jaringan (Python) dengan library relevan untuk mengotomasi paling tidak 2 tugas manajemen jaringan umum di lingkungan baru. Nomor 5, Cisco ACI cocok untuk enterprise, alternatif OpenFlow atau VMware NSX.
migrasi mulai hybrid, sebagian jaringan tetap tradisional, sebagian memakai SDN, otomatisasi dengan Python plus API controller untuk konfigurasi otomatis. Import request post http://controller API VLAN .2.json ID 10, name.2 sales Security SDN harus dilengkapi segmentasi, polisi kontrol terpusat, dan enkripsi komunikasi. Testing implementasi SDN diuji dulu di lab sebelum ke produksi agar aman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.